Video presentasi pelatihan dakwah cek. Gue pecah ya, gue pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mas Luki akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen pelatihan dakwah. Mari kita belajar bersama. Manajemen pelatihan dakwah ialah suatu pengelolaan atau pengorganisasian dalam suatu organisasi ketika akan melaksanakan suatu pelatihan dakwah. Selanjutnya, manajemen pelatihan dakwah memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan pelatihan dakwah. Perencanaan pelatihan dakwah yaitu suatu rangkaian proses pelatihan dakwah yang telah disusun sesuai rencana untuk mencapai tujuan berdakwah. Terus tujuan berdakwah itu apa? Tujuan dakwah yaitu memperbaiki perilaku sasaran dakwah supaya mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam ranah realitas kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan masalah pribadi, keluarga, sosial maupun masyarakat. Dan selanjutnya yaitu sasaran dakwah. Sasaran dakwah di sini ialah kelompok masyarakat. Misalnya seperti generasi muda, terus generasi tua, ibu-ibu, anak-anak. Terus ada juga beberapa profesi seperti petani, pedagang, dan profesi lain. Dan juga bisa beberapa kelompok masyarakat seperti mahasiswa kampus, terus anak SMA, terus ibu-ibu PKK, itu juga bisa, serta suku-suku yang terasing dan juga pengamen serta anak-anak jalanan yang butuh nasihat. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu media penyebaran dakwah. Nah, yang pertama di sini berdasarkan fungsinya. Terus yang kedua berdasarkan bahannya seperti proyektor atau perangkat kelas dan perangkat lunak seperti gambar dan tulisan. Yang ketiga berdasarkan isi pesan yaitu seperti motivasi, pengajaran, dan analisis. Yang keempat berdasarkan sasaran seperti individu, kelompok, serta massa. Dan yang kelima berdasarkan pembelajaran seperti media lembaran, poster, kartu, proyeksi, dan lain-lain. Dan yang terakhir menurut jenisnya seperti media gambar, suara, dan media cetak. Selanjutnya kita masuk yang tahap kedua yaitu pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian pelatihan dakwah yaitu proses pengelompokan orang yang digerakkan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama dalam pelatihan dakwah secara teratur. Sedangkan langkah-langkah dalam pengorganisasian pelatihan dakwah di sini ada 5. Yang pertama, penentuan spesialis kerja. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, penentuan rantai komando. Yang keempat, rentan kendali. Dan yang terakhir adalah sentralisasi dan desentralisasi. Dan kita masuk yang nomor 3 yaitu pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelaksanaan pelatihan dakwah adalah suatu proses rangkaian kegiatan dakwah, program pengembangan kemampuan dakwah yang telah direncanakan dan memiliki tujuan dakwah. Terus yang tidak kalah penting yaitu langkah-langkah dalam melakukan pelaksanaan dakwah. Yang pertama mematangkan persiapan belajar. Yang kedua mencermati materi pelatihan dakwah. Yang ketiga
mencermati pelatih dalam acara pelatihan, dan yang terakhir, membangun pelatihan pelaksanaan yang efektif. Selanjutnya, ada pengawasan pelatihan dakwah. Pengawasan pelatihan dakwah yaitu suatu proses pemastian kegiatan pelatihan dakwah berjalan sesuai dengan rencana atau proses controlling. Terus, pengawasan pelatihan dakwah itu memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu pengawasan intern, yang kedua pengawasan ekstern, yang ketiga pengawasan diri. Pengawasan intern yaitu semua sistem dan cara yang digunakan di dalam perusahaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang kedua ada pengawasan ekstern, yaitu penggunaan sistem pengawasan di mana mekanisme pengawasan bisa berjalan dengan efektif karena pengaruh dari unsur ekstern atau lembaga perusahaan. Yang ketiga ada pengawasan diri, yaitu kemampuan seseorang dalam menguasai diri agar tidak melakukan penyimpangan. Jenis penyimpangan ini tergantung pada faktor keyakinan kepada Tuhan, etika, adat, tradisi, dan lain-lain. Telah menonton video presentasi pelatihan dakwah dari Mas Luki. Apabila ada kesalahan kata maupun tulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.